Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya kita masih bisa berkumpul di masjid ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi baginda kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para hadirin jemaah Masjid Jaratul Abrar, izinkanlah kami membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Doa untuk Sesama Orang Beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dharhil ghaibi mustajabatun 'inda rasil malakul muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalun bihi amin wa laka bimithlin. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin dan engkau mendapatkan apa yang didapatkan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengetahui bahwa ada dua golongan manusia yang mendapatkan doa dari para malaikat. Yang pertama, orang yang didoakan oleh saudaranya sama muslim sedangkan dia tidak mengetahuinya, maka malaikat yang ditugaskan mengucapkan amin. Kedua adalah orang yang didoakannya juga diaminkan karena malaikat yang diutus kepadanya berkata, dan engkau pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaramu. Mendoakan untuk mendapat ampunan, rahmat dan kebaikan untuk sesama muslimin merupakan hal yang sangat penting. Bahkan sebagian ulama mengkategorikannya sebagai adab dalam berdoa. Bila seorang mukmin berlaku demikian terhadap saudaranya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu pahala kebaikan. Dari Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mencatatnya baginya dengan setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagai satu pahala kebaikan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dengan mendoakan sama mukmin, di samping kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang beriman yang kita didoakan, juga akan dicatat sebagai sedekah kita kepada mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memiliki harta yang dapat dia sedekahkan, maka hendaklah memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya hal tersebut adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Doa malaikat adalah doa yang mustajabah, maka kita bisa tegaskan bahwa mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuannya termasuk dari doa-doa mustajabah. Karena jika dia mendoakan untuk saudaranya dan tentu saja doa yang sama akan kembali kepadanya, maka potensi dikabulkan akan lebih besar dibandingkan dia mendoakan untuknya dari sendiri. Mari kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan saudara-saudara kita kaum beriman, laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jangan lupakan setiap kali berdoa, terutama doa selepas salat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membayarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Mungkin ini saja yang kami bisa sampaikan. Sebelum mengakhiri pembicaraan hadis ini, angka baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha penguasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, untuk para orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa yang besar maupun yang kecil, disengaja ataupun tidak sengaja. Diberi hadiah, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang baik maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yumkin hadha minni thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.